Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas soal-soal latihan asesmen sumatif akhir tahun untuk paket pilihan ganda materi IPAS kelas 4 SD. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Yuk, jangan lama-lama, kita mulai saja pembahasannya. Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai soal yang pertama. Usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi merupakan kegiatan ekonomi di bidang A. Perdagangan, B. Perindustrian, C. Jasa, atau D. Petani. Mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi itu merupakan kegiatan ekonomi di bidang perindustrian. Jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Kebutuhan tambahan setelah kebutuhan pokok terpenuhi disebut kebutuhan A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, atau D. Utama. Kebutuhan tambahan itu merupakan kebutuhan sekunder. Jawabannya B. Tempat bertemunya penjual dan pembeli hingga tercapainya kesepakatan harga disebut A. Mall, B. Toko, C. Pasar, atau D. Terminal. Ini mirip-mirip, tetapi secara umum jawabannya itu adalah C. Pasar. Jenis kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap orang adalah A. Jasmani, B. Rohani, C. Primer, atau D. Sekunder. Kebutuhan yang mutlak, maksudnya kebutuhan yang harus dipenuhi, itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan utama. Jawabannya C. Pernyataan berikut ini yang merupakan pengertian dari norma kesusilaan adalah A. Peraturan hidup dari Tuhan, B. Peraturan dari negara, C. Peraturan dari hati nurani, atau D. Peraturan dari kelompok masyarakat. Pengertian dari norma adalah C. Peraturan dari hati nurani. Lanjut ke soal berikutnya. Menaati norma-norma yang berlaku merupakan A. Tindakan positif, B. Tindakan konsumsi, C. Kewajiban setiap warga, atau D. Bentuk pelanggaran. Menaati norma-norma yang berlaku merupakan kewajiban setiap warga. Jawabannya C. Setiap hari Pak Ali membuat tahu. Setelah selesai diproduksi, tahu diambil orang untuk dijual. Kegiatan Pak Ali disebut A. Konsumsi, B. Distribusi, C. Jual beli, atau D. Produksi. Konsumsi itu kan kegiatan menghabiskan, makan, menggunakan, itu konsumsi. Sedangkan distribusi itu menyalurkan. Nah, kalau jual beli itu hanya sebatas jual beli, bisa jadi itu adalah bagian distribusi. Nah, kalau produksi itu membuat. Di sini Pak Ali itu membuat, berarti jawabannya D. Produksi. Salah satu unsur dari norma kesopanan adalah A. Perintah dalam kitab suci, B. Peraturan pemerintah, C. Tata krama dan etika, D. Hukum adat. Unsur dari norma kesopanan adalah C. Tata krama dan etika. Lanjut ke soal berikutnya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut A. Distributor, B. Konsumen, C. Produsen, atau D. Supplier. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi, maka jawabannya B. Konsumen. Kaidah atau aturan yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi warga masyarakat disebut A. Hukum, B. Norma, C. Adat, atau D. Aturan tertulis. Kaidah atau aturan yang mengandung nilai, yaitu B. Norma. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya A. Kita harus mematuhi norma dimanapun berada. B. Mengetahui semua aturan. C. Melaksanakan norma sendiri, atau D. Mengenalkan adat kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mengandung arti, pilihannya A. Kita harus mematuhi norma dimanapun berada. Salah satu cara agar dapat memenuhi kebutuhan yang akan datang adalah A. Berhemat, bisa dilakukan nih berhemat. B. Makan banyak, C. Belanja terus, atau D. Memberi utang. Cara agar dapat memenuhi kebutuhan yang akan datang, jawabannya adalah A. Berhemat. Buku tulis, pensil, sepatu, dan seragam termasuk
A. Barang mewah, B. Barang konsumsi, C. Barang primer, atau D. Barang produksi. Barang-barang yang disebutkan tadi merupakan barang konsumsi. Jawabannya adalah B. Ayah Ani menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Maka ayah Ani disebut titik-titik. A. Produsen, B. Konsumen, C. Distributor, atau D. Supervisor. Produsen itu kan membuat, kalau konsumen itu yang menggunakan. Nah, distributor inilah yang menyalurkan, maka jawabannya C. Distributor. Dipenjara dan didenda merupakan sanksi bagi pelanggaran norma titik-titik. A. Kesusilaan, B. Hukum, C. Kesopanan, atau D. Agama. Dipenjara dan didenda itu biasanya merupakan sanksi bagi pelanggaran norma hukum. Jawabannya adalah B. Peraturan tertulis biasanya ditetapkan untuk titik-titik. A. Menjaga keseimbangan alam, B. Menjaga ketertiban masyarakat, C. Meningkatkan kesejahteraan pribadi, atau D. Mempercepat ekonomi. Peraturan tertulis itu ditetapkan untuk B. Menjaga ketertiban masyarakat. Pengendara wajib memiliki SIM, termasuk contoh titik-titik. A. Adat istiadat, B. Aturan tidak tertulis, C. Norma sosial, D. Aturan tertulis. Pengendara wajib memiliki SIM, itu kan ada undang-undangnya. Artinya aturan itu tertulis, maka jawabannya adalah D. Sanksi positif dari ketaatan terhadap norma agama adalah titik-titik. A. Pengakuan, B. Kebanggaan, C. Pahala, atau D. Uang. Sanksi positif dan ketaatan terhadap norma agama. Kalau agama itu kan biasanya ada dosa, ada juga pahala. Sanksi positifnya, sanksi yang baiknya adalah pahala. Jawabannya adalah C. Seorang fotografer, kebutuhan primernya adalah titik-titik. A. Kamera, B. Rumah, C. Studio, atau D. Laptop. Seorang fotografer itu ya harus memiliki kamera utamanya. Maka jawabannya adalah A. Kamera. Keharusan untuk tidak melakukan sesuatu karena berdampak buruk disebut titik-titik. A. Hak, B. Sanksi, C. Larangan, atau D. Kewajiban. Keharusan untuk tidak melakukan sesuatu karena berdampak buruk, itu jawabannya adalah C. Larangan. Urutan pemenuhan kebutuhan hidup yang tepat bagi seorang siswa adalah titik-titik. A. Membeli buku, membayar SPP, menabung, dan rekreasi. B. Membayar SPP, rekreasi, membeli buku, dan menabung. C. Membeli buku, menabung, rekreasi, dan membayar SPP. Atau D. Membayar SPP, rekreasi, menabung, dan membeli buku. Nah, kita harus mengurutkan bagian yang paling penting sampai yang kurang penting. Untuk siswa, urutan pemenuhan kebutuhan yang paling tepat yang pertama adalah membeli buku, kemudian membayar SPP, menabung, baru rekreasi. Maka jawabannya adalah A. Berikut ini yang merupakan kebutuhan rohani adalah titik-titik. A. Menggunakan perhiasan, B. Menggunakan handphone sebagai alat komunikasi, C. Memakai topi ke pasar, atau D. Melakukan kegiatan ibadah. Kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan batin. Jawaban yang paling tepat adalah D. Melakukan kegiatan beribadah. Setiap terpenuhi satu kebutuhan akan muncul kebutuhan yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa titik-titik. A. Kebutuhan manusia jumlahnya terbatas, B. Kebutuhan manusia jumlahnya tak terbatas, C. Manusia memang makhluk yang serakah, atau D. Manusia tidak mungkin mencapai kemakmuran. Setiap terpenuhi satu kebutuhan akan muncul kebutuhan yang lain. Itu menandakan bahwa kebutuhan manusia itu jumlahnya tak terbatas. Jawabannya adalah B. Pada dasarnya, orang menyusun skala prioritas kebutuhan dengan tujuan agar titik-titik. A. Terpenuhi seluruh kebutuhannya, B. Terpenuhi kebutuhannya secara maksimal, C. Mendapatkan tambahan penghasilan, atau D. Mendahulukan untuk membeli barang yang harganya murah. Menyusun skala prioritas itu tujuannya adalah agar terpenuhi kebutuhannya secara maksimal. Maka jawabannya adalah B. Demikian tadi pembahasan soal-soal latihan untuk asesmen sumatif akhir tahun materi IPAS kelas 4 SD. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kalian semua. Jangan lupa share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat daripada isi video ini. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.